nggak nyampe setengah jam ya. Tiba-tiba kakak saya masuk kamar, itu teriak-teriak sendiri. Teriak-teriak sendiri. Mungkin kalau bahasa Jawanya nggak kulon kali dari situasi dari luar masuk ke rumah. Iya. Masuk rumah. Teriak-teriak terus ketawa. Mungkin jadi main game di kamar, ditemenin ART kan langsung ke kamarnya. Saya sendiri di kamar. Jendela lupa. Kayak ada ikutan main juga. Saya misalnya teriak, gol, main bola pada saat itu. Ada yang tepuk tangan. Dari jendela ya? Dari jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu rumah di daerah Madiun. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Pak Erwin. Halo Pak. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gak apa-apa nih Pak nih. Apa Bang aja? Bebas Pak, boleh Mas, boleh. Tong boleh. Ya Bang aja lah biar enak ya Bang ya. Nah Bang, ini kan nempatin salah satu rumah di daerah Madiun nih Bang. Iya. Itu kenapa Bang nempatin rumah itu? Itu kurang lebih kejadiannya saya masih ingat di tahun 94. Oke, tahun 94. Ya, sekarang 2024. 30 tahun lalu nih ya? Kurang lebih. Udah lama banget ya. Jadi umur malu nih tua. Jadi itu rumah dinas, kebetulan orang tua abdi negara. Oh, abdi negara. Abdi negara, jadi ditugasin pindah-pindah. Nggak menentu, bisa setahun, bisa 4 tahun. Oke, berarti ini ke Madiun ini dalam rangka Bapak dinas di situ. Ya. Oke, nah berapa tahun tuh nempatin rumah di situ? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun? Ya. Lama juga ya? Lama. Dinasnya? Iya, 6 tahun. Oke. Nah itu pindah berarti keluarga tuh ke situ? Kebetulan saya anak bontot. Jadi kakak saya yang 2 itu ada di Lampung. Oke. Ada di Lampung, karena udah kuliah. Saya masih SD. Oh, masih SD? Masih SD. Gila. Iya, keluarga besar. Iya. Berarti yang nempatin rumah itu berapa orang tuh? Saya, kakak saya 2 cewek. Oke, berarti total 5 nih kurang lebih. 6. Ya? Oh, 6. 6. Yang 3 udah 1 di Malang. Yang 2 di Lampung, kuliah semua. Oke. Yang 4 itu masih sekolah. Kakak saya SMP dan SMA dan saya SD. Oke. Berarti 3 bersaudara yang nempatin ya? Ya. Sama orang tua 2. Oke. Berarti untuk gimana cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Oke, baik. Oke nih, sebelum masuk cerita seperti biasa nih, buat kalian juga yang mau jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi pada saat itu kejadiannya sudah cukup lama. Kebetulan saya masih sekolah dasar ya. Kalau nggak salah masih kelas 2, kelas 3. Oke. Masih kecil. Suatu daerah, kebetulan orang tua saya kan pegawai negeri ya Pak. Jadi ditugas pindahin. Nah, ada enak nggak enaknya pindah rumah itu. Pertama, kita mungkin tahu adat istiadat, budaya. Nggak enaknya kita jadi anak baru terus sekolah. Iya benar. Iya, jadi anak baru dari kota yang saya tempatin ini. Sebelumnya saya di Pulau Jawa Barat. Pulau Jawa Barat pindah ke timur. Ya. Nah kebetulan di situ cukup besar rumah dinasnya, kurang lebih ada 1.100 meter ya. Luas banget. Luas. Di rumah dinas itu masih bangunan-bangunan tua, vintage, rumah Belanda. Dari kusen, pintunya pun besar-besar. Mungkin ada 3 meter kali pintunya. 3 meter, jendelanya masih yang kalau mungkin ya era itu ya, era zaman Caki mungkin lebih ke bawah lagi. Pintunya tuh selalu kretek gitu. Ditambah masih ada jam-jam kuno yang suara burung. Ting tung, ting tung. Nah itu yang selalu ada di rumah. Kalau pindah dibawa-bawa sama orang tua. Nah, kebetulan saya pindah ikut orang tua rumah dinas,
Itu di tahun 94 sampai tahun kurang lebih tahun 99. Cukup lama. Nah, hal-hal yang pertama pindah rumah dinas itu, pertama kita sebagai anak rebutan kamar. Saya di sini, saya di sini. Kamarnya sama, luas semua. Itu kalau nggak salah ada 5 kamar, itu luas semua. Kebetulan orang tua di depan, saya dapat yang belakang karena bontot. Saya dapat yang belakang. Cuman oke juga lah karena dekat pantry, dekat toilet. Langsung buka tuh ada halaman lapangan badminton. Ya udah saya di situ tuh. Asal mulai dari situ rapi-rapi kamar. Seiring berjalannya waktu, poster-poster zaman dulu ya. Poster-poster Rockstar, Metallica, saya tempel-tempel di kamar. Udah tuh kunci juga hak milik lah. Walaupun tuh rumah negara ya Mas ya. Rumah negara tapi ya udah saya di situ. Kamar saya paling belakang itu dekat kamar asisten rumah tangga pada saat itu. Kurang lebih keluar kamar itu langsung pantry. Nah belakang pantry kamarnya asisten rumah tangga ya. Cuman tiap saya mengalami hal-hal yang mistis ini setiap mau maghrib. Nah kebetulan orang tua kan dia nggak menetap langsung pulang dari kantor ke rumah, dia inspeksi. Kalau nggak salah hari ke-7 itu orang tua ada tugas keluar kota kurang lebih sebulan. Setiap saya mau mandi, nggak tahu dulu kayak ada suara toke. Oh toke. Iya, kita lihat apa sih ini, cicak kali ya. Saya bilang toke. Itu pas mau maghrib ya. Kan kalau zaman dulu ya 90 itu masih jam 5 harus mandi, harus disiplin. Dan itu udah terbiasa hal itu. Nah tiap itu mau mandi, kalau mandi kayak lampu kadang-kadang kita nyalain mati. Ya mati. Ini saya panggil tuh. Kebetulan asisten rumah tangga 2, ibu sama anaknya. Saya panggilnya emak. Mak, itu lampu siapa yang matiin? Nah dari situ udah mulai gelisah saya. Ini rumah kenapa ya? Enak tapi kayak ada yang iseng. Emak iseng ya? Karena masih kecil gitu ya. Enggak, emak lagi nyiram-nyiram tanaman gitu. Nyiram tanaman. Jadi matiin. Nah, masih cuek tuh, masih pada saat itu. Nah, pas habis dari itu kayak ada infrared atau apa kayak mata gitu ya. Kamar mandi, samping kan belakangnya tuh kamar ART. Nah, itu ada gudang kecil buat barang-barang bekas. Kayak infrared, tapi pada saat itu nggak mungkin. Kok terang, tapi kok ada mata gitu. Oh, titik 2 gitu, titik 2, iya. Nggak mungkin pada saat itu kan infrared tahun 94 ada ya. Tapi kayak melesat aja bayangan gitu. Wah, udah nggak bener nih pada saat itu. Akhirnya setiap mau mandi, dikurangin durasinya. Jadi jam 4. Karena emang itu rumah dinas, macam-macam tumbuhan ada. Pohon nangka, di kebun belakang ada pohon sawo. Ada pohon durian juga. Karena mungkin kurang lebih 1000 meter ya rumah itu, jadi kita tiap main itu paling sekitar situ aja. Paling main layangan. Pas tahu ada kayak sinar mata merah gitu, tapi nggak tahu itu apa. Nggak mungkin, saya pikir infrared pada saat itu mungkin belum ada ya, tahun 94. Tapi kayak ada jogrok modelnya kayak kelelawar sih, kayak kelelawar, entah itu makhluk apa ya. Nah besoknya tiap mandi saya kurangin. Waktu tadi jam 5 jadi jam 4. Lebih sore nih. Lebih sore. Kita kan mikir juga, nah tetap kayak tinggal rumah dinas itu apa ya, kayak seperti orang tua nggak ada. Pergi ke dinasan, kok kayak kita main layangan. Misalnya mau sore kita main layangan pun di rumah dinas itu, loh kok kayak ada yang iseng. Kayak lempar apa sih, kayak buah ketapang, tahu ya? Oh iya tahu. Buah ketapang itu, jadi tiap main itu kayak ada karena emang kita aja main di situ kan, paling sama tukang kebun kan biasanya paling dia selesai siram-siram tanaman ya udah. Nah kita main sampai maghrib. Nah mulai maghrib itu mungkin sosok ya saya sebutnya. Jadi sosok itu kayak ada iseng lempar. Ya nggak mungkin, tetangga juga jauh-jauh lempar. Apa ini lagi? Lari saya, lari. Terus nggak mandi. Nggak berani. Saya kan SD pulangnya cepet ya. Nah kakak saya kan SMP dan SMA. Jadi, nah mulai kejadian aneh itu udah seiring berjalannya waktu. Kalau nggak salah udah agak 3 bulanan. Dulu zamannya gesrek ya.
Zaman dulu motor 2 tak. Nah kakak saya walaupun cewek tomboy, dia suka nongkrong ya. Temennya mayoritas banyak laki-laki. Jadi pada nongkrong rumah. Cuman terkadang habis maghrib dia pergi. Di sana mungkin objek wisata banyak ya, hutan kayak ada telaga, namanya Telaga Hijau. Di daerah Jawa Timur sana ya. Telaga Hijau. Nah dia suka pulang malam. Dan orang tua selalu menitipin ke saya atau mana kalau pulang malam ditelepon. Tapi pada saat itu kan handphone belum ada. Telepon ke kantor. Masih yang piket, paling itu nyampainya bisa besok apa lusa. Ya kan? Pijet pun belum ada pada saat itu tahun 94. Jadi mungkin kantor pos masih ada ya. Kita kirim surat tuh. Saking jengkelnya kakak saya pulang malam terus pada saat itu jam 9 jam 10 mungkin udah malam ya. Main motor ya kakak saya. Nah saya tidur akhirnya nggak nyaman. Main game pun pada saat itu gamenya masih Nintendo ya. Masih Nintendo ya. Apa Sega ya. Jadi tetap kayak ada yang ngajakin main. Terus kadang-kadang jendela kamar saya itu kan langsung ke pohon nangka. Pohon nangka. Itu kurang lebih jarak 2 meter lah. Kadang-kadang lupa nutup. Nah gerimis kan. Gerimis. Saking kita tuh sendiri kayak punya kakak cewek, apa yang mau diajak main boneka nggak mungkin kan? Iya. Main boneka nggak mungkin, jadi main game di kamar, ditemenin ART kan langsung ke kamarnya. Saya sendiri di kamar, jendela lupa. Kayak ada ikutan main juga. Saya misalnya teriak, gol, main bola pada saat itu. Ada yang tepuk tangan. Dari jendela ya? Dari jendela. Pas saat saya pikir ART nggak mungkin, saya ngintip. Serem banget, karena pohon nangka. Akhirnya nggak saya matiin itu, nggak saya matiin game itu. Saya langsung lari, teriak, temenin main. Lah, udah malam. Manggil saya kan pada situ, Mas. Udah malam, Mas. Udah jam 8:30 pada saat itu. Enggak, Mak, tidur sini aja. Itu kayak jendela, kayak ada yang tepuk tangan tadi soalnya. Tepuk tangan. Kayak saya teriak, tepuk tangan. Siapa tepuk tangan? Nggak ada. Pas saya coba lihat, Mak, intip. Sambil pelan-pelan ngindik. Intip lah. Nggak ada katanya. Udah itu mah ilusi katanya. Nggak mungkin ilusi. Orang tepuk tangan kok. Masa? Ya pada saat itu setan tepuk tangan. Ya kan? Setan tepuk tangan. Ya udah, Mak, tidur temenin. Nah nggak lama itu suara motor 2 tak reng kakak saya pulang. Pada saat itu lah, Mbak dari mana? Itu dari Telaga. Lah itu bapak sama ibu nanya-nanya tuh. Pulang malam mulu yang SMA ini, kakak saya yang nomor 4. Dari mana sih? Anak kecil diem aja. Anak kecil diem aja. Lah kan ditanya nggak boleh pulang malam-malam, Mbak. Jangan comel katanya. Jangan comel. Nah, kadang suka ada temennya main sampai jam 11. Kita udah tidur, ditemenin ART pada saat itu karena udah nggak nyaman. Suka ada yang tepuk tangan, ada kayak mata merah dari gudang lorong itu kan. Nah, besok-besoknya tiba-tiba mau menjelang subuh nih, pada saat itu juga mungkin ada cekcok apa kali ya, mungkin sama teman dekatnya ya, pada saat itu cekcok apa, ribut, berisik di depan, teras depan itu. Saya bangun dong, Pak. Saya bangun. Ada apa sih ribut-ribut? Saya masih SD pada saat itu, jauh ya. Nggak ada apa-apa, anak kecil masuk. Akhirnya tiba-tiba teman laki-lakinya itu pulang dengan geber-geber motor, pada saat itu motor 2 tak ya, berisik ya. Udah saya timpuk tuh pakai bantal, berisik banget, udah palang, udah pulang, saya aduin sama bapak sama ibu. Jadi saya masuk kamar ditemenin ART, saya kan anak bungsu pada saat itu kan. Terus nggak nyampe setengah jam ya, tiba-tiba kakak saya masuk kamar, itu teriak-teriak sendiri. Mungkin kalau bahasa Jawanya nggak keluar kali ya, dari situasi dari luar masuk rumah. Masuk rumah, teriak-teriak terus ketawa. Ini kenapa sih Mbak nih? Saya bilang, kok ketawa, kadang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk sendiri, terus nangis juga. Terus saya keluar, bangunin, Mama tolong lihat tuh si Mbak kenapa sih? Ya itu ternyata kata Mak kan orang dulu ya, wah ini kesambet, Mas. Kesambet. Nah terus niat saya mau nyekek saya, Mas. Mau nyekek saya. Pergi kamu. Pergi. Lah, emang kenapa, Mbak? Kamu gak usah ikut campur. Matanya melotot kakak saya. Ya kan panik saya. Panik. Terus saya mau ngapain? Mak, gimana, Mak?
lari gimana? Tukang kebun bangunin kan, udah 10:30 itu, udah sepi, bangunin. Ini udah panggil orang pintar Ustadz, bener kesambet, dipegang mental, pegang kakinya, saya pegang kakinya, ditendang, pergi kamu, pembangkang kamu, cak itu kakak saya. Mbak kenapa mbak? Istighfar. Si emak kebetulan kalau saya kebetulan Islam ya, ART saya non muslim. Yaudah, mas itu panggil guru ngaji itu. Ya udah kita teriak. RT pun jauh. Kan rumah di daerah itu nggak kayak rumah di ibu kota, nempel. Jadi dia jauh-jauh, kurang lebih 100 meter baru rumah lagi. Jarang-jarang. Ya kita so berani aja, bawa senter sampai jalan, naik sepeda. Ada tuh Siska Ampling ya pada saat itu ya, Siska Ampling. Kenapa pak? Ya udah masuk. Oh bener, ternyata kesambet ya, kita nggak bisa tidur. Nelfon orang tua nggak ada HP. Cuman telepon kantor juga paling piket. Pada saat itu orang tua di Jogja, pergi ke Jogja kedinasan, piket, dan itu baru nyampe orang tua pagi-pagi informasinya. Cuman ya kita titip pesan ini Mbak Yu kesambet. Karena gara-gara dia nongkrong di Telaga di daerah Jawa Timur sana, dia pulang agak sedikit bersih tegang sama teman lakinya, teman ceweknya juga ada. Terus akhirnya dia kesambet pada saat itu. Singkat kata ya, saya bingung nggak bisa tidur. Padahal itu besoknya hari Senin. Hari Senin terus ya udah, akhirnya ketemu tuh ya, entah siapa tuh Ustadz atau apa, datang ke rumah. Di sana itu kan di daerah Jawa Timur itu kan suka bersih tegang dengan perguruan silat. Perguruan silat itu jadi A, B sering bersih tikai itu. Pada saat itu main motor-motoran, pasti berantem itu. Pasti berantem. Nah itu kebetulan temennya kakak ada yang ngerti. Namanya Mas A lah. Dia suka sama kakak saya ternyata. Suka. Tapi dia sudah punya kakak, saya punya pacar pada saat itu, yang berantem itu. Nah, jadi yang suka ini, yang silat ini, dia bisa ngerti itu dia kesambet. Dia bilang, ini dari kali katanya. Dari kali. Terus dia bengong, dibawa ke rumah. Nah, ternyata di rumah itu juga ternyata ada penunggunya. Informasi dari teman kakak saya ini. Informasinya ini ada yang nunggu. Tua katanya, di pohon nangka, ya dekat kamar kamu. Yang jendela itu. Dia itu makhluk itu ya, enggak, ya mungkin bilang siluman lah, tapi tua. Dia kadang bisa jadi anak kecil, bisa menyerupai. Ya, bisa menyerupai. Dia juga bisa berubah jadi manusia juga kadang bayangan, dalam sisi bayangan. Ya itu kata si teman kakak saya suka sama kakak saya itu. Ya pas saya ketemu Ustadz, pas saya memberanikan diri aja, akhirnya dapat tuh Ustadz. Cuman Ustadznya nggak dominan kayaknya. Kayaknya nggak dominan. Justru teman kakak saya yang bisa silat itu, dia bisa mengerti, dan dia juga tiba-tiba teriak juga. Pada saat itu kakak saya kesurupan. Jadi kayak entah apa ya, dia kayak mengeluarkan jurus apa gitu. Jurus apa, tapi kita takut lah, namanya masih kecil kan. Nah kalau namanya ART kan ya cuman bisa paling manggil tetangga jauh-jauh juga, paling cuman pagi-pagi baru ada. Karena saya cuman ada saya sama kakak saya sama ART itu, sama tukang kebun ya cuman ya paling ambil air putih kayak gitu. Nah untungnya ya itu teman kakak saya yang bisa silat itu bisa mengerti. Dia kayak seolah-olah kayak berantem sama apa gitu. Cuman kita tetap takut ya. Dia lihat, Mas kenapa Mas? Kenapa? Jauh katanya. Jauh. Ya kita pegangan sama ART aja. Mau telepon juga udah disampaikan, katanya masih piket, Bapak besok baru mau telepon balik. Ya pada kejadian itu. Nah singkat kata, sempat kakak saya sadar. Karena apa kayak ditotok sininya apa ya sama temen kakak saya itu. Nah nggak lama kan, karena udah heboh kan, jadi teman dekat atau pacar kakak saya itu datang. Yang tadi berantem itu. Iya. Nah itu kan yang suka ini yang ngerti. Nah itu di situ sempat cekcok lagi. Ini sebenarnya ya udah ya akhirnya ART kita misahin.
ini emang dia kesambet. Ya kita tolong pegangin kakinya. Saya pegang. Anak, kata teman saya ada di sini. Di sini. Nah kalau ada yang di sini, nah yang paling berat yang di sini. Oh yang di sini. Di sini. Dia di lutut ada 2. Yang lutut itu kayak anak kecil, tapi tua. Nah kalau yang di sini perempuan yang kalau kata teman kakak saya itu yang suka bau-bau wangi di rumah, bau wangi. Entah wujudnya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman kalau nyium wangi, suara-suara itu ada. Kalau yang saya nampak jelas tuh bayangannya seperti ya kayak siluman tapi hitam, hitam semua badannya. Nah dia ada di sini, jadi kurang lebih ada 6 dia kesambetnya. Nah kita panik. Pada saat itu kita masih kecil, akhirnya ya udah saya suruh pegangin. Sempat sadar, udah mau menjelang subuh. Kakaknya sempat sadar sampai nggak sekolah ya. Karena baru besoknya itu hari Senin. Iya. Saya juga nggak sekolah. Akhirnya ya udah datanglah Ustadz juga. Yang Ustadz beneran nih, yang tadi itu cuma baca-baca apa tapi tetap nggak dominan. Saya juga udah panik ya kan. Akhirnya sempat sadar, kasih air putih. Nah menjelang mau duhur, kakak saya teriak-teriak lagi. Merasukan lagi berarti? Ya, udah rame tuh. Teman kakak saya SMA itu, yang pada teman-teman motornya pada saat itu ya udah rame. Ada si A, ada si B, ada si C. Menceritakan ke saya, jadi ada sedikit cekcok dengan pacarnya pada saat itu ya. Nah ini juga yang ngerti karena dia suka sama kakak saya. Tapi akhirnya kenyataannya dia yang membantu kita. Dia yang membantu kita. Nah kalau yang pacar ini justru saya suka kesel. Kadang-kadang suka pulang malam, nggak izin ya kan. Tapi pada saat itu kan dipisahin sama akhirnya datang ya tokoh RT lah di situ ya pada saat itu. Akhirnya diademin dulu. Nah jam 11 saya kesambet lagi. Malam? 11 siang. Oh siang. Kan sempat siuman di 4:30 menjelang subuh itu. Kita juga nggak sekolah, terus teman-teman pada rame situ. Nah ngamuk-ngamuk lagi. Itu megang saya, kaki, temennya ada 2 cewek. Emang kuat banget. Entah itu apa ya. Kuat banget dipegangin. Terus tiap lihat muka saya, kamu pergi pembangkang. Saya bilang, saya tanya sama teman kakak yang saya yang suka sama kakak saya itu katanya yang suka gangguin kamu. Yang suka gangguin kamu kan, yang kamu lihat itu seperti siluman, bayangan, itu dia. Jadi dia nggak nyaman, entah apa, nggak suka sama saya kenapa, nggak apa-apa. Tapi emang saya ngelihat itu, emang di dekat kamar saya, mau nangka itu sama gudang, terus ART. Nyata itu dia di sini. Di sini. Dia di sini. Nah kalau yang lain itu ngikut aja, ngikut. Kalau mungkin kita manusia ya Pak. Manusia itu ya dia camatnya lah, yang tertua di situ, pemimpinnya, yang paling tua di situ. Entah ya udah, akhirnya itu tetap sempat keluar, tapi masuk lagi ke kakak saya dan selalu saya dimaki-maki melalui kakak saya yang kesambetnya itu malu gitu. Nah kalau yang di lutut itu dari pas kakak saya malam pada 2 hari yang lalu itu kan dari telaga hijau, dia ngikut aja. Ibarat kata ya kosong, kakak saya itu kosong. Cuma entah kenapa kakak saya selalu maki-maki saya dari makhluk itu. Yang saya lihat, yang suka gangguin saya, dia kadang-kadang berubah wujud jadi anak kecil. Ternyata kata informasi dari teman kakak saya, dia yang tua di situ karena dia nggak suka berisik. Suasana berisik misalnya kan main game, volumenya gedein. Dia nggak suka. Terus kadang-kadang suka, dulu belum ada MP3 ya, Walkman. Dan kadang-kadang saya dulu pakai Walkman. Hindarin takut. Jadi Walkman. Terus kalau main game itu saya gedein. Karena kamarnya emang kurang lebih gede juga Mas. Dan saya berantakan kamar saya. Berantakan pada saat itu. Jadi diberesin pun berantakan. Dia nggak suka berisik. Informasi dari teman saya. Nah, pada saat udah menjelang asar, entah apa, Mas yang suka sama kakak saya ini ambil kain katanya. Buat apa Mas? Pokoknya ambil aja kain.
ada kain ini, kain lap, udah ambil aja katanya. Ya bingung, si emak megangin kaki ART saya itu, pegangin lah, buat apa? Udah sini, saya ngeliat sendiri mas, itu kain kayak ya enteng lah mas ya, tiba-tiba tuh kayak angin, kan saya masih polos mas ya, mas itu balon ya, itu balon ya, bukan, udah diem aja, ambil karet katanya, ambil karet, boleh pegang, boleh, kita pegang, bener, Kain itu? kain, ambil lagi kain, 5 lagi, lah buat apa mas? Masih ada, itu baru yang dari kaki sini, sini, terus belum yang di sini kan, yang wujud siluman yang saya lihat pada awal di rumah itu, di sini katanya. Itu dipegangin dengan teman kakak saya kesurupan itu dari kaki. Nah, akhirnya pas saya cari-cari kain di dapur kata mak, tampil adalah kain. Ada lagi kayak ya itu kan rumah luas, masa itu kain jadi kayak balon, diikat lagi. Akhirnya ambil karet lagi, karet ban dalam ya, yang agak-agak gitu kan ada di dapur. Ikat. Itu numpuk ditaruh 2. Ambil lagi kan udah siapin. Saya ngeliat sendiri mas. Itu mau menjelang asar. Ditarik lagi sini. Nah yang terakhir agak susah. Oh yang di sini. Yang di sini. Itu setiap lihat saya mau nyekek saya. Entah kenapa ya. Mau nyekek saya. Udah. Malah saya itu saya manggil, Dek, kamu kesana dulu. Ini yang paling kuat. Sampai orang tua saya datang, alhamdulillah menjelang maghrib datang. Dibacain lah sama orang tua saya apa agak tenang. Tapi belum keluar yang di sini mas. Oh masih ada. Dan kain-kain itu bapak juga ngeliat, bapak saya, ibu saya ngeliat ini apa? Oh mungkin kalau orang Jawa udah ngerti apa lah itu cara ngambilnya makhluk kayak gitu. Nah di sini agak kuat. Nah kata temen kakak saya yang suka itu, nanti kamu ambil air wudhu dulu. Saya ambil air wudhu pada saat itu. Itu udah maghrib. Buat apa mas? Udah ambil wudhu aja. Itu makin kejar-kejar kakak saya, lihat saya. Ngejar. Bahkan dia lari ke dapur, apapun dilempar ke saya. Oh, berarti kayak benci banget ya? Nggak tahu kenapa ya. Ini apa gara-gara mungkin dia nggak suka sama saya makhluk itu. Saya berisik, main game. Dulu VCD belum ada ya masih video. Saya suka kenceng-kenceng. Popeye kartun. Pada saat itu Voltus, Megaloman, film-film yang jadul lah mas. Dia saya setel berisik karena emang tuh rumah saya nggak nyaman kalau hening. Jadi kayak ada yang nimpuk, saya main layangan ditimpuk, main game juga kayak ada yang apa ya, ngintip-ngintip, ketok-ketok, disengin. Nah mungkin karena saya terlalu cuek, akhirnya itu saya suruh wudhu itu, tapi makin kejar kakak saya. Akhirnya, tapi saya dipaksa untuk megang kakak saya. Cuman kamu yang bisa ngeluarin ini katanya. Lah, saya nggak ngerti mas, saya takut. Masa saya suruh ngeluarin orang kesurupan, kakak saya lagi, udah pegang aja. Nanti saya bantu dari belakang. Satu itu yang tinggal di sini tuh. Akhirnya saya dipaksa. Entah pakai apa, ya kita berani sendiri aja. Orang tua kita megangin, ya udah. Orang tua kita mungkin pada situ ngerti juga kali. Cuman ya udah ada mediasinya. Ya saya didorong kayak ya udah akhirnya saya jadi melotot mas. Saya melotot. Melototnya apa? Keluar kamu. Kamu kenapa sama saya? Tiba-tiba begitu saya mas. Tapi sadar? Ya nggak tahu. Tapi saya jadi berani. Kenapa? Dia tetap melotot dan sempat cakar-cakar. Saya masih kecil pada saat itu kakak saya. Kamu kenapa sama saya? Keluar. Saya sempat jadi pada saat itu halusinasi saya seolah kok jadi saya jadi kesel sama makhluk ini gitu loh. Tapi di belakang saya kan dipegangin sama teman dekat kakak saya. Akhirnya ya udah baca bismillah. Dek, baca bismillah. Tarik tuh kayak ada apa ya? Tangan saya tuh kayak ada panas. Panas tapi adem, panas, adem lagi. Berubah gitu? Ya, yang saya rasain pada saat itu mas ya. Akhirnya udah tangan saya diginiin,
tarik, masukin kain. Saya pikir ini apa sih sebenarnya? Tapi saya ngerasain sendiri itu hawa kayak misalnya kalau mobil tuh ada AC dingin cool, ada yang hot, kayak angin panas gitu. Panas dingin ya. Kok rasanya begini? Habis itu ya saya keringetan. Tapi itu udah ketarik di sini. Oh, udah masuk ini. Udah masuk. Ada 6 bingkisan kalau kita sebutnya. Kain itu kayak aneh buat saya. Kok kayak ada anginnya gitu loh. Ya, kalau pikir saya ini kompresor, bukan kan? Tapi angin. Saya ngeliat sendiri, bapak saya juga lihat sendiri sambil sempat sholat juga bapak saya, ibu saya juga sholat. Tetap tenang orang tua saya. Nah, setelah maghrib itu saya suruh ikut ke salah satu kali. Harus kamu yang buang katanya. Harus saya. Wah, gokil ini saya bilang nih. Kenapa harus saya? Udah kan ditemenin. Saya takut mas. Kan kalinya pada situ gede banget mas. Gede banget, serem. Kalau lampu jalan itu udah ada enak mas. Gelap mas, cuman kayak lentera gitu. Lampu-lampu minyak. Ya, lampu-lampu minyak. Mungkin yang saat ini keratinden dikasih ini ya. Wah, serem banget, dibonceng pegangan aja. Dan saya dibonceng bertiga. Jadi belakang itu megangin. Saya coba pegang itu aja. Akhirnya udah baca, saya suruh baca syahadat sama baca Al-Fatihah. Ya udah kamu buang. Saya buang. Itu kayak bener-bener balon tapi kok berat. Oh, berat. Berat kain itu ya, kain itu berat. Ya udah buang. Buang satu. Saya buang. Sambil megangin tangan saya. Buang. Dah. Kenapa harus saya sih mas? Saya bilang. Ya emang kamu, dia nggak suka sama kamu. Katanya. Yang jaga rumah itu. Kenapa dia terusik? Terusik dan nggak suka kotor. Nggak suka ada suara-suara apalah katanya. Apalagi pengajian dan sebagainya. Lebih nggak suka lagi. Lebih nggak suka lagi. Karena dia yang penunggu yang dituakan di situ. Setelah buang kain yang sudah ditarik makhluk-makhluk itu, saya pulangan. Itu nggak bisa tidur mas. Nggak bisa tidur. Seminggu saya nggak bisa tidur. Kayak pikiran ini saya kayak dunia apa sih? Pada saat itu pikir, ya udah bapak saya tenangin, ibu saya tenangin. Udah pak saya ikut pak. Saya nggak mau di rumah dinas. Ya kan bapak tugas, katanya. Nggak bisa pak. Ya untungnya nggak lama, 3 bulan 4 bulan bapak saya dipindahin ke Jakarta. Ya udah, akhirnya lambat laun ya tetap hal-hal itu menghantui saya sampai sekarang. Karena saya rasain seperti itu pada saat itu. Jadi saya menyimpulkan ini pengalaman yang buruk, iya. Pengalaman yang baik, iya. Jadi kenapa harus saya gitu yang diganggu? Kan ada yang ngerti, ada orang pintar. Kenapa harus saya sih? Kenapa? Salah saya apa? Sampai sekarang pun saya mikir ini makhluk apa sih sebenarnya yang mengganggu pikiran dan batin saya? Kan saya nggak habis pikir mas. Iya. Mulai masih SD waktu itu ya. Masih SD. Makanya sekarang 2024 itu kejadian 94 saya masih ingat loh. Ya. Karena apa saya pada saat itu ada yang aneh sama diri saya. Ternyata ya memang sampai teman kakak saya ceritain emang gaib itu ada dek. Cuman entah kenapa dia nggak suka sama adek. Nggak suka sama adek. Jadi kebetulan Mbak Yunya itu tulang iganya agak renggang. Tulang iganya agak renggang. Jadi dia bengong sedikit. Bisa kerasukan. Masuk. Ya. Nah yang paling kuat itu yang di jidat sini. Sampai saya nanya, kenapa sih kok bisa masuk ya? Logika saya pada saat itu nggak habis pikir. Kok gaib bisa masuk ke dalam tubuh manusia, akhirnya kesurupan. Terus ya bukan katanya lagi, kok saya dipaksa, saya bisa narik, tapi dibaca-baca dari belakang, saya tarik, itu saya rasain kayak kompresor tapi anget, angin anget gitu. Iya. Sekarang dingin, terus anget tapi pas yang saya suruh tarik, ya Allah, ini apa sih? Berat banget pada saat itu saya rasain. Ya namanya kita masih bocil ya mas ya, jadi ya kita istighfar pun masih belepetan, masih belum ngerti apa-apa, masih ya mohon maaf,
Sunat juga belum mas, sunat juga belum ya, tapi ya dari situ saya ambil pelajaran ya mungkin kita singgah dimanapun harus kulo nuwun kalau bahasa Jawa. Ya. Assalamualaikum. Terus kita tetap juga ya. Apa namanya sopan santun juga. Ya, ada petua bijak yang saya ambil dari situ. Jadi hidup di dunia ini prinsipnya ya kita harus baik-baik aja lah. Ya, benar-benar. Sekian, terima kasih. Berarti ini ibaratnya pengalaman luar biasa lah ya, pribadi luar biasa. Karena dan sampai nggak pernah lupa sampai sekarang. Iya, ya masih kecil ya. Iya. SD disuruh narik setan. Iya, entah itu ya pada saat itu filmnya mungkin Samohong juga masih gendut kali ya. Samohong masih gendut, mungkin masih yang Cina-Cina vintage itu ya, yang jarang ya. Di TV nasional pun masih jarang film-film itu. Dan tapi yang masukin kakaknya abang ya tadi, itu penunggu rumah semua? Penunggu rumah yang di sini. Oh, yang lainnya dari luar itu? Yang dari kali tadi ya? Yang lain ikut, karena kakak saya mungkin menurut temen versi kakak saya yang suka itu, kakak saya kosong. Oh, kosong. Iya. Berarti dia diikutin dari luar, ya. Dari tadi telaga semacam danau buatan, tapi itu tempat rekreasi. Iya, cuman kurang diurus. Kurang ikutan di situ. Ya. Saat di rumah baru dimasukin sama penunggu rumah ini. Penunggu rumah ini masuk duluan. Oh iya, masuk baru yang lain ikut. Karena ada selah. Iya, berarti kayak dibukain ya sama penunggu dalam. Nurut, karena kan dituakan itu, yang penunggu rumah itu dituakan. Jadi, ya yang saya lihat, masih bayangan hitam, ada buntutnya, jari 3, dan itu asal mula saya pindah rumah situ yang saya kaget pada saat mau mandi. Yang lihat mata ya, itu ya? Ya. Matanya kayak, ya mungkin pada situ infrared nggak mungkin lah, namanya di daerah, mana ada infrared sih. Tahun 94 juga. Tahun 94 terus, ya terang banget sinar merahnya itu. Kayak mata lah pokoknya. Ya kayak mata, tapi kecil mas, kecil. Kayak semacam kelawar gitu kan ya tadi? Kalau temen kakak saya bilang itu siluman. Jadi dia bisa baik, bisa jahat. Tapi siluman apanya nggak tahu, itu nggak nyebut. Ya nggak tahu kan, pada saat itu saya masih polos mas. Masih polos, nggak nanya-nanya detail. Cuman dengan kejadian yang saya ceritain ini, dimanapun berada saya ingat, ini pengalaman apa gitu loh. Kok saya masih kecil pada saat itu, disuruh megang lapnya diikat gini, disuruh tarik, dan itu saya rasain, ya panas, mungkin panas sekali. Kok aneh gitu loh, ruangan tertutup tapi kok kayak ada angin panas gitu ya. Gitu loh, kira-kira gitu. Tapi ya penunggu rumah itu cuma satu berarti? Ada, cuman dia yang paling usil. Oh iya. Kalau yang kadang-kadang seliweran bayangan itu entah apa ya, cewek, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi nggak dominan, dia nggak iseng. Cuman kadang-kadang dia cuman nangis itu bukan di gudang, tapi ada deket kamar kosong yang nggak dipakai. Kadang-kadang di situ, tapi nggak dominan. Yang usil itu yang modelnya kayak siluman. Ya, siluman tadi. Ya. Ibaratnya pemimpinnya di situ. Ya. Dan dari yang tadi kan ada ART-nya tuh, sama anaknya. Ya. Dan ada tukang kebun. Ya. Dari ketiga itu pernah ada nggak yang lihat siluman ini? Kalau yang lihat yang anaknya. Oh, anaknya. Itu gimana itu? Ya mungkin karena orang Jawa ya. Jadi kan kalau bahasa Jawa kendel. Dia bodo amat, cuek. Oh, cuek. Tapi dia ngeliat cuek. Cuman dia bilang, bukan nakut-nakutin saya, mungkin sebagai majikan ya. Dia nggak apa-apa mas, nggak apa-apa gitu. Dia ngeliat juga kadang-kadang panci jatuh di dapur. Kadang dulu masih ada kendi ya, jatuh, pecah. Aduh. Itu yang iseng itu tuh. Iseng. Si siluman itu. Ya. Oke. Siluman itu. Kalau yang cewek itu nggak dominan, dia cuman lalu lalang. Kalau informasi dari yang ngeluarin kakak saya kan kesurupan, dia yang ngeluarin itu cuma lalu lalang aja, nggak dominan, nggak menetap di situ, nggak iseng ya, dan nggak ganggu lah ya. Kalau ganggu, kalau kadang-kadang kadang-kadang nggak ganggu, ya. Kalau nongol ganggu juga jatuhnya. Kadang-kadang suara kretek pintu, kan nggak mungkin di ruangan seluas itu ada angin masuk. Iya benar. Ada suara kretek, kan kita parno juga pada saat itu ya. Kalau bahasa gaulnya parno. Apaan ini? Kok ada suara? Mak, bukan. Nggak apa-apa mas. Ya mungkin dia orang asli sana ya. Orang asli sana, kita kan pendatang yang pindah-pindah.
yang shock dengan keadaan baru seperti itu. Ternyata singkat katanya ya akhirnya yang kemarin itu tiap masuk rumah harus cuci kaki dan hal-hal yang sepele itu kadang-kadang kita lupa. Iya benar-benar. Kita lupa. Cuci kaki, bersih-bersih diri. Ya. Terus kalau mau mandi juga baca doa. Ya. Masih sesakrek itu budaya di sana. Iya. Ya udah kita ikutin. Berarti yang nggak kebiasa ya. Ya nggak lama ya kita pindah yang ya mungkin di agak kota besar. Karena itu masih daerahnya masih pohon jati pun banyak sih ya. Pohon sawo pun ada. Pohon apa aja ada di situ? Ada karena room di situ di belakang rumah itu ada lapangan voli, badminton, sama pingpong. Luas banget berarti. Iya luas. Jadi ya kita juga nggak tahu kok kenapa rumah gede-gede gini, ternyata rumah negara ya pada saat itu rumah negara. Benar-benar. Cuman nggak seenak apa yang orang pikir rumah dinas itu enak. Serem juga. Serem juga. Rumah segede gitu ini cuma beberapa orang. Cuman 5 orang. Kamar kosong 1. Yang paling dominan itu dia suka di kamar mandi. Entah kenapa dia suka di kamar mandi. Yang penunggunya itu. Mungkin rumahnya bagaimana itu. Ya mungkin adem air kali ya. Mungkin adem air. Tapi dari orang tua abang nih pernah ngalamin juga kejadian horor di situ? Orang tua saya ngalamin mungkin karena orang tua lebih bijaksana. Ya mungkin dia serah terima sama yang kuasa. Jadi dia tetap tenang. Ya dia nggak mau cerita ke anak. Takut. Akhirnya sama anaknya dialamin sendiri. Iya benar-benar. Sama anaknya dialamin sendiri. Ya udah, ya nggak apa-apa. Tapi dari situ orang tua menyampaikan mendekatkan diri sama Tuhan. Ya banyak-banyak berdoa aja lah. Kalau masuk daerah asing, permisi. Masuk misalnya mau ini ke orang tua, salim. Ya gitu hal-hal yang sepele. Iya. Gitu. Ya, berarti bisa disimpulin si penunggu ini, si siluman ini nggak suka abang nih karena saya jorok, berantakan, berisik juga ya. Berisik. Nggak permisi lah. Cuek lah. Nah, cuek. Duh, padahal itu jatuhnya di rumahnya sendiri nih kamar saya. Iya, kebetulan rumah dinas orang tua. Oke, itu tadi cerita dari Bang Erwin nih. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi nempatin rumah dinas di Bang. Ya, rumah dinas orang tua. Nah, di mana orang tuanya emang sering pindah-pindah negara, pindah-pindah kota. Ya, kita tinggalin juga ya. Dapat rumah dinas tetap aja ditinggalin. Ya. Aduh, kacau sampai kakaknya kesurupan. Tadi berapa hari itu? Hampir 2 hari berarti ya? 2 hari. 2 sampai 3 hari. Ya. Jadi Bang, thank you banget Bang. Sama-sama. Udah mau sharing pengalaman ini di channel Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Putra pamit undur diri. Bang Erwin juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.